Firman Tuhan dalam Efesus pasal 5 ayat 15-17. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dari Efesus pasal 5 ayat 15-17, kita akan belajar dengan tema hidup bijaksana. Ada 3 hal agar kita menjadi bijaksana. Yang pertama, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup pada ayat yang ke-15. Kata perhatikan mengandung makna perhatikan dengan ketelitian. Setiap hari dari bangun hingga tidur, kita memeriksa hidup kita sebagaimana orang Kristen seharusnya. Demikian juga waktu kita di tengah-tengah keluarga, kita di kantor atau di tempat-tempat lain. Perhatikan dengan saksama, apakah engkau seorang yang percaya, apakah engkau anak Tuhan, apakah engkau orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Engkau bisa mengevaluasi dirimu sepanjang hari, sepanjang waktu. Perhatikan dengan ketelitian apa yang engkau katakan, apa yang engkau pikirkan. Inilah rahasia pertama untuk hidup bijaksana. Yang kedua, yaitu dari teks tadi berbicara pergunakanlah waktu yang ada. Masih pada ayat yang ke-15. Dikatakan hari-hari jahat. Si jahat terus bekerja tanpa satu detik pun istirahat. Dan kita diminta untuk pergunakanlah waktu. Pergunakan waktu yang ada, ini berbicara tentang tebuslah waktumu. Kita diminta untuk melihat perjalanan hidup ini. Sebelum kita mengenal Yesus secara pribadi, kita sudah menghabiskan waktu untuk tujuan sendiri, untuk kepentingan sendiri, bahkan untuk dunia ini. Setelah kita mengenal Tuhan Yesus, kita diperintahkan agar pergunakan waktu yang ada. Maksudnya tahun-tahun yang kita lewati, yang kita jalani dengan sia-sia, setelah kita percaya Yesus, tahun-tahun ke depan kita harus bekerja keras dengan mengisi dengan nilai-nilai kekekalan. Itulah arti pergunakanlah waktu yang ada. Memang ini tidak bicara masalah berapa tahun kita ada di dunia ini, berapa lama kita hidup di dunia ini, tapi berbicara mengenai bagaimana kita mengisi hari-hari kita dengan nilai-nilai kekekalan. Itu yang dimaksudkan. Pokok yang kedua tentang hidup bijaksana adalah pergunakan waktu yang ada. Paulus dalam suratnya di Jemaat Korintus, sebagaimana ditulis dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kerja keras, rahasia Paulus, orang yang percaya terakhir menjadi yang terdepan. Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Dan yang terakhir, agar hidup bijaksana, kita perhatikan pada ayat yang ke-13. Orang yang bijaksana diajar mengerti kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, untuk mengerti kehendak Tuhan, kita harus belajar dari firman Tuhan. Apa kerinduan Allah yang sebagaimana dituliskan dalam Alkitab? Dalam pandangan Allah, bahwa Allah merindukan setiap suku bangsa menyembah Dia, sebagaimana yang dituliskan dalam Wahyu pasal 7 ayat 9. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung banyaknya
dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun palem di tangan mereka. Inilah visi Allah untuk dunia terhilang, bahwa Allah merindukan dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa menyembah Dia. Inilah kehendak Tuhan yang harus dipahami oleh orang percaya, oleh gereja Tuhan, oleh anak-anak Tuhan. Itu sebabnya kita yang percaya dalam Kristus diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan pekerjaan baik adalah sebagaimana dituliskan dalam Kejadian pasal 12 ayat yang ketiga. Oleh kamu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Mari kita berdoa dan saya akan mendoakan Bapak Ibu sekalian yang sedang mendengarkan Mission Devotion melalui channel YouTube ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu di dunia yang jahat, dunia yang penuh tantangan, dunia yang cepat berubah, dunia yang penuh godaan ini, agar kami hidup bijaksana. Dan untuk hidup bijaksana, kami diajar untuk memperhatikan diri sendiri. Dari waktu ke waktu, apakah hidup kami sudah sebagaimana standar kehidupan orang Kristen? Yang bagian yang kedua, kami diajar untuk menggunakan waktu yang ada, mengisi waktu, menebus waktu, bekerja lebih keras, dan kami harus mengerti kehendak Tuhan. Doa kami untuk Bapak Ibu yang sedang menyaksikan video Mission Devotion di YouTube ini. Di tengah-tengah keluarga, suami istri bisa mendidik anak dengan bijaksana. Hubungan suami istri bisa dijalani dengan bijaksana. Ketika di kantor, bekerja dengan bijaksana, bahkan memfokuskan hidupnya untuk menggenapi tujuan Tuhan di bumi, agar semua suku bangsa menyembah Tuhan dan semua Bapak Ibu menemukan bagiannya untuk pekerjaan misi sedunia. Terima kasih Tuhan. Amin.